Oke guys, kembali lagi bersama saya Sati di channel Auto with Sati. Kali ini saya sudah berada di showroom BYD Arista BSD City. Kali ini saya akan mereview salah satu mobilnya yang katanya nih sangat sporty dan futuristik seperti mobil sport. Mau tahu mobilnya? Let's check it out. Nah, ini dia mobilnya, BYD Sea-Line 7. Ini merupakan salah satu large SUV-nya BYD yang masuk ke dalam seri Ocean dengan desainnya yang tenang dan kalem. Jadi, buat kalian yang belum tahu, BYD ini mempunyai dua seri, yaitu seri Ocean seperti ini, yang desainnya kalem, serta ada seri Dynasty yang desainnya justru tajam. Nah, kalau dilihat nih, BYD ini secara desain memiliki desain yang sporty, futuristik, serta sleek, layaknya sports car SUV. Bahkan dia ini sangat berani untuk melawan lawan-lawan upscale seperti BMW iX1 maupun Kia EV6. Keren bukan? Dengan harga di bawah 1 miliar saja. Nah, kita pastinya bahas harga dong. Mobil ini memiliki harga di 629 juta untuk varian ini, untuk varian premium, serta untuk varian performance dia memiliki harga hingga di 719 juta, yang dimana itu sangat affordable kalau kita bandingkan dengan tenaganya. Oke, kita langsung bahas saja bagian depannya. Nah, ini dia bagian depannya. Kalau dilihat, dia terlihat mirip dengan SUV sports car seperti Ferrari Purosangue maupun Lamborghini Urus kalau bisa dibilang. Terutama dengan lampu dan bumpernya yang melekuk tajam. Nah, kalau kita lihat headlightnya, dia mirip sekali dengan BYD Seal yang berbentuk seperti silet, tapi memiliki sedikit lengkungan ke bawah yang berjenis LED DRL. Keren. Kalau kita lihat bumpernya nih, dia berbentuk tajam seperti ini, terlihat mirip dengan drone. Keren, menciptakan kesan yang sporty sekaligus futuristik, sekalipun ini merupakan mobil listrik. Nah, di sini ada logo BYD-nya, dan dia membentuk sedikit aksen senyuman yang menggambarkan ciri khas dari BYD Sea-Line 7 ini. Keren bukan? Dan di atasnya ada sedikit lengkungan yang tercetak dari fendernya. Keren, saya suka sekali dengan ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian sampingnya. Nah, begini bagian samping dari sebuah BYD Sea-Line 7. Kalau dilihat, dia sangat proporsional, agresif, sekaligus aerodinamis. Dilihat dari atapnya yang landai, serta beltline jendelanya yang sangat rendah. Saya suka dengan itu. Nah, yang unik dari bagian sampingnya ini yaitu pada bagian ini, pintunya yang sudah berjenis vakum. Jadi ketika dia dikunci, dia akan menutup dengan sendirinya. Dan kalau kita menjauh sedikit saja dari BYD ini, maka dia akan menutup. Keren dia. Jadi kita nggak usah kunci manual lagi. Nah, di sini yang mau saya tekankan pada bagian velgnya. Dia memiliki ukuran di sekitar 19 inci berwarna two-tone yang sangat pas dengan mobilnya. Keren. Di sini ada tulisan BYD Design, yang artinya ini dia didesain oleh in-house-nya BYD. Nah, di sini pastinya ada kamera 360-nya yang menandakan kalau mobil ini sudah siap untuk gempuran modern. Oke, itu saja ya, dan kita langsung lanjut ke belakangnya. Nah, begini bagian belakangnya. Kalau kita bisa lihat, ini atapnya sangat landai, menandakan kalau mobil ini sangat aerodinamis. Dengan spoilernya yang bolong makin menambahkan kesan aerodinamika pada mobil yang satu ini. Walaupun akhirnya harus mengorbankan sedikit kapasitas bagasi. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini ada sedikit spoiler kecil yang bisa digunakan sebagai dekorasi sekaligus alat untuk aerodinamika seperti saya bilang tadi. Nah, di sini ada lampunya yang menyatu layaknya sebuah mobil modern yang sudah berjenis LED. Keren dia. Benar. Dan dia juga cukup mulus. Serta badging pada bagian bawahnya ini dia simple. Gak banyak pernak-pernik, hanya ada tulisan EV dan BYD Sea-Line 7. Oh iya, tadi saya lupa bahas ukurannya. Untuk ukuran dia memiliki panjang di 4830 mm dengan lebar hingga di 1910 mm. Dan tinggi yang tidak terlalu tinggi, jadi sekitar 1610 mm. Untuk crossover itu cukup rendah. Wajar sih. Kita buka aja bagasinya.
Wow, wow, wow. Dia nih ternyata besar ya, walaupun ada sedikit yang harus dikorbanin, di sekitar 834 liter, dan dia bisa muat hingga 3 koper sekaligus. Keren. Di sini ada sedikit kompartemen tambahan yang sebenarnya digunakan untuk toolkit. Nah, kalau kalian merasa kurang luas, maka tinggal dilipat aja kursinya. Cukup susah ya lipatnya, ternyata harus menjangkau dengan jauh. Tidak apa-apa, kita tutup aja bagasinya. Dan kita lanjut ke bagian interior. Lihat guys, begini rasanya berada di interior mobil Lion 7. Kalau saya rasakan ini benar-benar nyaman sekaligus eksklusif. Layaknya seorang bos. Dari desain interiornya yang simple dengan pembawaan tombol yang sedikit sederhana. Hanya ada di sini. Nah, interior yang berwarna hitam ini membuat kesan yang semakin eksklusif. Layaknya sebuah mobil mewah. Kalau bisa kita bandingkan seperti BMW 3 Series atau C-Class. Mereka kan hitam tuh interiornya. Nah, oke, kita bahas aja steering wheelnya. Dia cukup lurus dan berbentuk seperti sebuah drone. Sesuai lah dengan filosofi desainnya. Dengan di depannya dibarengi speedometernya yang sudah digital. Memiliki informasi seperti kecepatan, tire pressure, dan juga baterai. Tapi nih yang saya mau tekankan yaitu pada bagian kirinya yang dia berukuran 15,6 inci. Bisa diputar vertikal maupun manual maupun horizontal. Keren bukan? Jarang loh ada mobil yang bisa kayak gini kecuali BYD. Ini kita bisa buka semua jendela dari sini. Kita bisa tutup. Kita bisa lipat spionnya. Dan pastinya dia ada seat ventilation yang sangat membantu untuk ventilasi. Ini sangat memanjakan driver sih. Kita matiin aja. Dan climate control kalau secara detail seperti suhu juga bisa diatur dari sini. Walaupun dia masih mempunyai sedikit tombol fisik. Ini ada apps seperti album, Apple CarPlay, Android Auto, dan radio. Basic lah ya. Oke. Kita juga mau lihat ini. Kita vertikal aja ya biar lebih enak. Assist. Cakep lah ini pokoknya. Oke. Walaupun ada layar yang satu ini, tapi di bawahnya dia masih ada tombol fisiknya seperti climate control, start stop, drive mode, dan juga volume. Jadi mobil ini masih tetap adaptif walaupun dia modern. Di atasnya ini dia ada tombol sunroof. Kita bisa buka tutup. Oke. Seperti itu, dan di tengahnya ini pasti ada fitur wireless charging yang dia sudah support hingga 50 watt. Jadi kalau mau ngecas ya nggak usah pakai kabel lagi. Simple dia. Oke. Untuk kursinya dia cukup nyaman karena dia menggunakan bahan leather yang pastinya dia sangat premium. Nah, tadi kan udah tuh kita bahas fitur kenyamanannya. Sekarang kita langsung bahas aja fitur keamanannya. Dia sudah lengkap sekali, all in. Mulai dari cruise control, airbag all zone, AEB atau autonomous emergency brake, dan pastinya EBD atau electronic brake distribution. Nah, oke, kita langsung bahas aja ke row kedua. Begini rasanya berada di row kedua Lion 7. Dia benar-benar luas serta rendah, menciptakan kesan yang makin eksekutif layaknya seorang bos. Nah, di sini kita nggak dapat banyak sih, tapi cukup lah untuk seorang penumpang mah. Seperti contohnya ini storage, dia punya sedikit charging port, ada ventilasi, dan juga pastinya ini yang saya mau tekankan, yaitu Dyna Audio-nya yang sudah sangat advance. Dia salah satu merek audio yang tercanggih. Nah, untuk kursinya dia masih sama ya dengan bagian depannya kulit, tapi dia sayangnya nih masih belum punya ventilasi. Untuk kapasitas legroom dan headroomnya sendiri dia
comparable ke mobil-mobil seperti BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class maupun Toyota Camry yang pastinya dia sangat besar. Oke, kita langsung bahas aja mesinnya. Nah, kita langsung bahas aja bagian mesinnya. Begini dia. Keren. Dia udah tersembunyi di bawah rak bagasinya yang besar. Tapi walaupun begitu nggak apa-apa, kita langsung bahas aja. Untuk mesinnya dia punya jenis permanen magnet sinkronos dengan tenaga hingga 308 horsepower, yang dimana itu cukup lah untuk mobil di bawah 1 miliar. Udah oke, setara GR Corolla, Civic Type R maupun Volkswagen Golf R. Keren. Nah, baterai sendiri dia memiliki kapasitas di 80 kWh dan dia sudah support fast charging CCS2. Keren. Hingga range di 550 km yang dimana itu sangat jauh, seperti jarak dari Jakarta hingga Yogyakarta. Keren lah ini pokoknya. Di bawah 1 miliar loh bisa dapat tenaga hingga segitu. Apalagi varian performance itu belum saya bahas. Dia punya tenaga di 523 horsepower. Udah setara sama saingannya seperti BMW M3 yang harganya 2 miliar. Keren lah. Walaupun dia power to weight rasionya dia nggak terlalu gede ya. Di 0,232 horsepower per kilogram. Yang dimana itu setara Toyota GR Supra. Oke, kita langsung tutup aja. Jadi berdasarkan observasi yang saya lihat tadi, saya bisa membuktikan kalau BYD Sea-Line 7 ini memiliki sejumlah kelebihan seperti desainnya yang sporty, tenaganya yang kencang, serta akselerasinya yang cepat hingga 5 detik saja dari 0 hingga 100 km per jam. Tapi kekurangannya nih cuma satu, yaitu baterainya yang besar, berat. Karena baterainya yang berat itulah P/W rasionya jadi kecil kalau dibandingkan mobil setenaganya seperti Golf R maupun GR Corolla. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you later, bye.